Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dari Politeknik Negeri Banyuwangi dan dosen kami Pak Alvin Hidayat STMT yang terhormat. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem file. Kita menggunakan VirtualBox dan untuk sistem operasinya kita gunakan Ubuntu. Perkenalkan, kami Muhammad Ramadhani, NIM 3614554011151, dan Wahyu Mutaki Akbar, NIM 3614554011146. Dalam sistem file yang ada pada Linux memiliki beberapa atribut. Yang pertama, tipe file. Menentukan tipe dari sebuah file. Selanjutnya, izin akses. Menentukan hak user terhadap file ini. Kemudian jumlah link untuk file ini. Lalu pemilik. Menentukan siapa pemilik dari file ini. Selanjutnya grup. Menentukan grup yang memiliki file ini. Lalu jumlah karakter. Menentukan ukuran file dalam byte. Selanjutnya waktu pembuatan. Menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Dan yang terakhir, nama file. Menentukan nama file yang dimaksud. Yang kedua, untuk izin akses. Setiap Linux mempunyai pemilik, yaitu nama pemakai yang terdaftar pada etc passwd. Izin akses dibagi menjadi 3, yaitu pemilik, kelompok, dan lainnya. Setiap orang dapat melakukan tiga bentuk operasi, yaitu pada file kita dapat melakukan R, yaitu read izin untuk membaca, selanjutnya W untuk write, yaitu izin mengubah dan membuat. Selanjutnya X, yaitu execute, yaitu izin menjalankan program. Pada direktori R, read, izin untuk membaca daftar file pada direktori. Untuk membaca file pada direktori. Lalu wait adalah izin mengubah atau membuat file di direktori. Izin mengubah
atau membuat directory. Dan selanjutnya execute adalah izin masuk ke dalam directory. Masuk. Selanjutnya untuk format izin akses seperti ini, chmod spasi u2 u, g, o, dan a. Selanjutnya sama dengan plus atau minus, lalu r, read, write atau execute. Selanjutnya nama file. Untuk directory chmod u, g, o, a sama dengan plus minus, lalu r, read, write, dan execute, lalu nama directory. Untuk U adalah user, lalu G group, O others, lalu A all. Format. Lalu selanjutnya kita demonstrasikan. Kita di sini di dalam user Ubuntu. Pertama, untuk mengubah izin akses, kita buat dulu dua buah file. Kita gunakan perintah touch spasi nama file yang akan kita buat, Dani dan Wahyu. Nah, di sini kita membuat dua file, yang pertama Dani dan yang kedua Wahyu. Bentar, kita lihat terlebih dahulu. ls. Nah, di sini kita sudah membuat dua buah file, Dani dan Wahyu, tapi warnanya masih putih. Di sini tandanya kita belum mempunyai izin apapun untuk memasuki, membuat, read, write, atau execute dari file tersebut. Untuk memberi izin akses, kita gunakan perintah chmod. Kita pilih user, sama dengan kita gunakan izin akses read, write, dan execute, lalu spasi nama file Dani, enter. Kita lihat kembali ls. Di sini warna berubah menjadi hijau, artinya file sudah memiliki izin. Kita lihat dulu di dalam file. Nah, di sini dalam file Dani tertuliskan tertulis R, W, dan X. R artinya read, W write, dan X execute. Kita sudah memiliki izin akses dalam file tersebut. Selanjutnya kita beri izin juga pada file Wahyu, chmod user sama dengan rwx Wahyu. Bentar, kita lihat dulu. Nah, di sini Wahyu juga berubah warna menjadi hijau. Kita lihat ls-l Wahyu. Nah, di sini Wahyu juga sudah memiliki izin akses read, write, dan execute. Kita dapat menulis, mengubah, dan juga menghapus atau mengganti file tersebut. Selanjutnya kita demonstrasikan untuk mengganti kepemilikan. Kita buat user terlebih dahulu, tapi kita harus masuk terlebih dahulu ke root. Untuk masuk ke root, kita gunakan perintah sudo spasi su root.
password, masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam root Ubuntu dari user Ubuntu. Lalu untuk membuat sebuah user, kita gunakan perintah user add spasi nama user yang akan kita buat, Dani Wahyu. User sudah dibuat. Selanjutnya untuk file Dani dan Wahyu tadi, kita masukkan sebuah kalimat ke dalam file Dani. Untuk membuat sebuah dan menginput sebuah kalimat di dalam sebuah file, kita gunakan perintah echo spasi kalimat yang akan kita input. Kita buat halo kami Dani dan Wahyu kelas 1E Poliwangi, lalu ditujukan untuk file Dani. Sudah kita input sebuah kalimat. Kita lihat status dari file tersebut. Nah, di sini baru saja kita rubah jam 23.30. File Dani dirubah atau dimasukkan sebuah kalimat. Selanjutnya, untuk mengganti kepemilikan menggunakan perintah count. Kepemilikan file Dani yang dimiliki user Ubuntu diganti menjadi kepemilikan user Dani Wahyu. Jadi untuk file Dani kita rubah kepemilikannya dari user Ubuntu, kita rubah kepemilikan menjadi kepemilikan dari user Dani Wahyu dengan perintah count spasi user yang ditujukan untuk file tersebut, Dani Wahyu, spasi file yang akan ditujukan atau diganti kepemilikannya jadi user yang baru tadi, Dani, filenya Dani dan usernya adalah Dani Wahyu. Enter. Kita lihat lebih dahulu status dari file Dani, ls-l Dani. Nah, di sini file Dani yang awalnya tadi masih dimiliki oleh user Ubuntu, tapi sekarang sudah dimiliki juga oleh user Dani Wahyu. Selanjutnya kita ubah izin akses home directory pada root sehingga user baru dapat mengakses home directory dan dapat mengakses file Dani yang telah dirubah kepemilikannya. Kita beri izin terlebih dahulu untuk directory home Ubuntu untuk jadikan grup. Gunakan perintah chmod spasi G spasi untuk grup dan plus rret www dan x execute spasi directory yang akan kita ubah izinnya home Ubuntu. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah izin dari directory home Ubuntu. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu ls-l directory home. Nah, di sini di dalam directory home kita sudah memberi grup. Dan di dalam itu kita memiliki dua user, Dani Wahyu dan Ubuntu. Selanjutnya kita keluar terlebih dahulu dari root, exit. Kita coba untuk mensubstitusikan user ke user baru, lalu mengakses file Dani. Kita masuk terlebih dahulu ke user Dani Wahyu.
masukkan password. Nah, di sini maaf, kita ulangi. Untuk masuk ke dalam user kita gunakan sudo bukan su. Lalu user Dani Wahyu, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user Dani Wahyu. Kita lihat terlebih dahulu file Dani ls-l spasi Dani. Nah, di sini kepemilikan user file Dani sudah bisa diakses oleh user Dani Wahyu. Selanjutnya kita keluar terlebih dahulu dari user Dani Wahyu. Sip. Lalu selanjutnya kita mengubah grup dengan perintah chgrp. Kita masuk terlebih dahulu ke root, ke dalam user Ubuntu, akan perintah sudo su. Kita sudah masuk ke root dalam user Ubuntu. Lalu kita mengubah grup dengan perintah chgrp spasi root si Dani. Di sini kita rubah grup root dengan file Dani, enter. Lalu kita lihat ls-l Dani. Nah, di sini kita rubah grupnya menjadi root. File Dani sekarang sudah menjadi root. Selanjutnya kita coba kita rubah juga untuk grup dengan perintah chgrp spasi untuk user Dani dan Dani Wahyu spasi file Wahyu. Bentar. Kita lihat ls-l Wahyu. Nah, di sini untuk file Wahyu yang berada di Ubuntu sudah kita rubah ke grupnya menjadi Dani Wahyu. Kita keluar. Selanjutnya materi yang akan kami jelaskan selanjutnya tentang user mark. User mark adalah izin awal pada saat file atau direktori dibuat. Kalkulasi menghitung nilai default melalui max. Untuk kreasi file nilainya 666. Lalu untuk nilai user max adalah 022. Jadi nilai defaultnya adalah 666 dikurangi dengan 022 sama dengan 644. Selanjutnya untuk kreasi direktori nilainya 777 dan nilai user max-nya user max 022. Jadi nilai defaultnya adalah 777 dikurangi 022 sama dengan 755. Kita demonstrasikan. Kita menentukan izin awal pada saat file atau direktori dibuat. Kita buat terlebih dahulu sebuah file dengan perintah touch my file. Nah, kita sudah membuat sebuah file dengan nama my file. Kita lihat terlebih dahulu my file.
Di sini kita sudah izin yang pertama adalah red dan red. Lalu kita lihat terlebih dahulu nilai user mark-nya dengan perintah umark. Di sini nilai defaultnya pertama adalah 022. Kita modifikasi nilai marks-nya menjadi 027 gunakan perintah usemark. Spasi nilai yang akan kita modifikasi 027. Benar. Kita lihat terlebih dahulu dengan perintah usemark. Nah, di sini nilai usemark-nya sudah berubah menjadi 027 yang semula adalah 022. Lalu kita buat sebuah file touch file Dani enter, dan kita buat juga sebuah directory dengan perintah mkdir Dani dir enter. Kita lihat ls-l. Nah, di sini kita sudah membuat file yang bernama file Dani. Kita lihat dulu. Nah, ini di sini kita sudah membuat file Dani dan juga directory Dani dir. Nah, di sini. Nah, di sini kita sudah membuat dua file. Izin awal pada directory dan sebuah file tersebut adalah read, write, dan execute. Dan untuk file Dani read dan write saja. Lalu kita ganti untuk user mark-nya lagi dengan perintah usemark. Kita ganti dengan 077. Bentar. Kita buat sebuah file touch file wahyu enter, dan sebuah directory dengan perintah mkdir spasi nama directory wahyu dir. Benar. Lalu kita lihat ls-l. Nah, di sini kita sudah membuat juga. Yang pertama tadi kita menggunakan usemark 027. Di sini izin yang diberikan untuk file dan yang pertama kita buat read, write, dan di sini adalah read kembali. Dan untuk file kedua yang kita buat menggunakan usermark 077, di sini kita mendapat izin akses. Ini hanya read dan write. Dan untuk directory wahyu directory, nah wahyu dir, di sini wahyu dir menggunakan usermark 077 mendapatkan izin aksesnya read, write, dan execute. Sedangkan tadi file Dani dir yang kita buat pertama dengan usermark 027 mendapatkan izin akses read, write, execute, read, dan execute. Jadi begitu perbedaannya untuk menentukan izin awal pada saat file atau directory dibuat. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen kami Pak Alvin Dayat STMT, kami Muhammad Ramadhani, NIM 361455 151, dan Wahyu Mutaki Akbar, Wahyu Mutaki Akbar, NIM 361455
146. Berterima kasih. Kami dari kelas 1E TI Banyuwangi. Terima kasih atas bimbingan Pak Alvin Hidayat, atas semua pelajaran yang sudah diberikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.